Bobon Santoso mengumumkan bahwa dirinya telah mendaftarkan hak cipta untuk konten masak besar Bobon Santoso. Bobon mengumumkan hal ini melalui unggahan di Instagram pribadinya. Ia merilis sebuah pernyataan berjudul Pelindungan Hak Cipta Masak Besar Bobon Santoso. Dalam pernyataannya, Bobon menjelaskan maksud dan tujuannya mendaftarkan konten masak besar sebagai karya orisinalnya. Ini adalah wujud nyata dari komitmen saya untuk menjaga orisinalitas karya serta memberikan perlindungan yang layak atas ide dan kreativitas yang telah saya bangun sejak Februari 2019. Ya, begitulah pernyataan Bobon Santoso. Bobon juga berharap tidak ada konten kreator lain yang mencoba meniru konten masak besar sepertinya. Unggahan Bobon Santoso mendapatkan berbagai komentar dari tokoh memasak lainnya termasuk Chef Arnold. Chef Arnold menggoda Bobon bahwa dirinya akan mendapatkan somasi bila membuat konten masak besar. Namun, Bobon menanggapi komentar Chef Arnold dengan santai. Sementara itu, Bobon menjelaskan pendaftaran hak cipta itu bukan berarti orang lain tidak boleh melakukan aktivitas masak besar. Namun, ia membatasi bagaimana orang lain membuat konten memasak dalam jumlah besar seperti dirinya. Kekayaan intelektual yang dilindungi adalah programnya, naskah atau buku panduan, layout program, konsep, dan ciri khas pemilik karya. Jadi bukan konteks masak besarnya, semua boleh masak besar, asal tidak plagiat caranya untuk dikemas menjadi konten. Ya, begitulah penjelasan Bobon Santoso. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bobon Santoso mengajukan hak cipta untuk konten masak besarnya dan menghukum pidana para pelaku plagiat konten. Willy Salim pun terancam berhenti untuk membuat konten masak besarnya. Ya seperti itulah hidup. Kalau kita udah mulai berhasil, pasti ada aja yang ya kayak gitulah ya kan. Ibarat katanya semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpanya. Semakin sukses orang, semakin banyak orang yang benci. Oke? Segitu dulu, salam dari planet sebelah. Bobon Santoso mengajukan hak cipta konten masak besarnya. Kalau kita baca di sini, masak besar Bobon Santoso, buset bisa-bisanya bos. Maksud gua gini, yang pertama masak besar itu bukan elu Bobon, tapi ada tuh namanya Chef Ragil. Itu udah tahun 2013 loh. Tapi kenapa kok tiba-tiba banget malah dia yang ngajuin hak cipta konten masak besarnya? Kenapa? Ya karena orang ini the one and only Willy Salim. Mungkin ya Bobon itu merasa tersaingi, tapi ya udahlah, mending kita makan ya. Nih guys, udah resmi didaftarkan, katanya masak besar Bobon Santoso itu sudah resmi didaftarkan sebagai hak cipta tuh katanya. Stop plagiat karya orang lain ya kan. Cuma nih pertanyaan gue ya kan, itu kan yang didaftarkan kan masak besar Bobon Santoso ya kan. Kalau misalnya masak besar Willy Salim, masak besar kemarin si Richard Lee, itu gimana guys? Ya kan, harusnya sih tidak melanggar ya kalau menurut gue ya kan. Kalau misalnya ya selama banyak perbedaan ya dalam sisi judul acara, dalam sisi kayak konsep gitu kan, dibedakan, harusnya nggak ada masalah ya. Kira-kira menurut kalian gimana guys? Surat terbuka untuk Bobon Santoso. Loh, kenapa harus mengeluarkan statement masak besar hak cipta, hak ciptakan gitu loh kan? Memang sebelumnya kalau Bobon Santoso kan memang udah ada dulu di acara TV kalau nggak salah ya, di acara TV itu masak besar. Nah barulah setelah rame ko Bobon, barulah ada masak besar dan orang taunya, masyarakat taunya Bobon Santoso yang sering berbagi-bagi masak besar gitu loh. Kenapa harus mengeluarkan statement di halanggar hak cipta gitu? Nggak boleh kayak gitu dong. Kan selama itu bersaing boleh, asalkan itu kan bersaing demi kebaikan, demi menyenangkan hati semua orang, hati masyarakat kayak gitu loh. Bukan malah mengeluarkan statement hak cipta masak besar itu salah. Kan selama Willy Salim memberikan kebaikan itu kan nggak ada salahnya.
Toh masyarakat kalau misalnya dia pengen nih kedatangan kayak Kok Bobon Santoso, gak mungkin dong Kok Bobon Santoso menjelajahi Indonesia dalam waktu singkat gitu loh. Dari Sabang sampai Merauke harus datang ke setiap daerahnya, kan gak mungkin. Kan bisa dibagi dua sama Willy Salim kayak gitu. Gitu sih, lebih ke gimana ya, Willy Salim itu kan berbagi niatnya untuk berbagi, menyenangkan hati semua orang, semua masyarakat gitu loh. Saya pun kalau misalnya saya berduit nih, kalau saya banyak duit seperti Kok Bobon Santoso, seperti Willy Salim gitu, mungkin saya juga akan menirukan hal yang sama, akan berbagi sama masyarakat, semua orang, biar hatinya senang, bisa merasakan masakan-masakan kayak gitu dengan adanya masak besar. Intinya kita kalau menciptakan hal-hal positif untuk kebaikan, sah-sah aja sih, asal jangan kriminal atau merugikan orang lain. Gitu aja sih ya, Kok Bobon. Salam hormat. Ini katanya Willy Salim nggak bisa lagi bikin masak besar karena Bobon Santoso ajukan hak cipta konten mau pidanakan plagiat, katanya gitu. Nih terus dia tuh Bobon bikin post gitu di akun pribadinya tentang hal ini gitu. Dia bilang perlindungan hak cipta masak besar Bobon Santoso. Ya perlu kita garis bawahi 4 kata ya. Masak besar Bobon Santoso. Oke? Kalau ditanya ini adalah karya orisinal, betul. Betul sekali. Masak besar Bobon Santoso itu adalah karya orisinal punya Bobon Santoso. Dan di sini dia juga nulis surat pencatatan ciptanya dia, yaitu karya ciptaan di sini ya. Judul ciptaannya adalah Masak Besar Bobon Santoso, pencipta Junaidi Santoso alias Kak Bobon sendiri ya. Terus dari bukti surat ini menjadi landasan dari Kak Bobon untuk mungkin mempidanakan orang-orang yang bagi dia memplagiat acara Masak Besar Bobon Santoso ya. Masak Besar Bobon Santoso. Kenapa sih Kak itu terus disebut kata Masak Besar Bobon Santoso? 4 kata itu, Masak Besar Bobon Santoso. Kenapa Kak? Ya karena yang bisa dihak cipta itu adalah Masak Besar Bobon Santoso. Tapi masak besar itu sendiri nggak bisa dihak cipta. Jadi kalau misalkan ada orang di luar sana bikin acara gitu, kita mau bikin acara Masak Besar Bobon Santoso, nggak bisa, itu plagiat, itu bisa dipidanakan. Tapi kalau Willy Salim mau bikin acara Masak Besar Willy Salim nih, 4 kata ya, Masak Besar Willy Salim, bisa. Misal juga nih ada kayak Richard Lee kemarin yang bikin acara Masak Besar Richard Lee, 4 kata itu ya, Masak Besar Richard Lee, bisa banget. Karena sekali lagi untuk kreasi seperti itu, kata-kata yang bisa dijadikan pidana, dijadikan tuntutan pidananya itu cuma Masak Besar Bobon Santoso. Kalau ada orang bikin acara, saya terinspirasi oleh Kak Bobon Santoso, jadi saya bikin acara Masak Besar Abah-Abah, misalkan gitu. Bisa, gak masalah. Nah yang gak boleh adalah kalau misalnya dia bilang, aku mau bikin acara Masak Besar Bobon Santoso. Sampai di sini paham gak? Jadi kalau kita bicara secara literasinya, untuk masalah hal ciptaan seperti ini, karya cipta, yang bisa dipidanakan adalah yang tertrademark. Yang tertrademark itu maksudnya apa Kak? Jadi kata-kata yang sudah dijadikan hak milik oleh kita. Tapi kata masak besar itu sendiri adalah kata-kata umum. Jadi itu nggak bisa dijadikan hak cipta. Kecuali misalkan kalian punya merek dagang masak besar, @masak besar. Disambung jadi satu nih, @masak besar. Restoran @masak besar, misalkan seperti itu. Bisa itu di hak cipta, karena kan nama restoran, nama merek dagang. Tapi kalau buat sebuah karya cipta gitu, @masak besar, itu juga agak sulit untuk dijadikan sebuah karya cipta ya, kecuali itu akun pribadi kalian namanya @masakbesar gitu. Jadi kalau dalam hal ini apakah Willy Salim gak boleh bikin acara masak besar? Ya jawabannya boleh-boleh aja kalau dia bikin acara namanya Masak Besar Willy Salim, bukan Masak Besar Bobon Santoso gitu. Ini buat teman-teman yang pengen daftarin karya ciptaannya gitu kan, kalian harus ngerti bahwa hak orisinal yang paling besar yang bisa kalian jadikan karya cipta kalian adalah nama kalian sendiri, nama persona kalian misalkan. Misalnya Siska Call gitu, itu kan nama dia, persona dia di internet gitu. Itu bisa dijadiin hak cipta karena itu adalah nama
persona dia gitu, nama pribadi dia, original punya dia. Tapi kalau misalkan masak mewah Siska Kol bisa, karena ada Siska Kol ya. Tapi kalau masak mewah doang nggak bisa dijadikan hak cipta gitu. Tapi ya mungkin kalau misalkan kalian males berantem sama Bobon Santoso, mungkin diganti aja jangan masak besar, tapi makan besar. Atau mungkin cooking with. Ya masih ada banyak kata-kata lain selain kata masak besar untuk ngungkapin bahwa kalian lagi pengen bikin acara masak-masakan sih sebenarnya. Jadi ya nggak usah takut buat dipidanakan plagiat, karena kan kalian nggak bikin acara masak besar Bobon Santoso. Menurut kalian gimana guys?